Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam Renungan Harian Kristen Jumat 25 Maret 2022. Saudaraku, sungguh hari ini kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Kesempatan demi kesempatan yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita tetap merasakan damai sejahtera, sukacita, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Nah saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, penuhi kami, bahkan kami rindu semakin lebih mengerti lagi dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kami, Roh Kudus memberikan kami pengertian baru, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Dengar dan Lakukan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 11 ayat 1 sampai dengan 14. Mari saudaraku, kita akan membacanya bersama-sama. Perjanjian Allah diingkari. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang,
tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka Aku tidak akan mendengarkannya. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Saudaraku, beberapa orang berpikir seandainya mereka dapat mendengar suara Tuhan, hidup mereka akan menjadi lebih saleh. Belum tentu. Mendengar tiada artinya bila tidak diikuti dengan ketaatan. Perkataan perjanjian yang tertulis di sini berkaitan dengan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan dalam masa pemerintahan Yosia. Di sini Yeremia disuruh Allah untuk menyerukan perintah-perintah dari kitab itu berulang-ulang. Nasib bangsa itu bergantung pada ketaatan mereka kepada perjanjian Allah. Berulang kali Nabi Yeremia menyerukan, "Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan dengarlah suaraku, sesuai titah Raja Yosia. Segenap rakyat harus mendengarkan perkataan perjanjian itu. Namun, sesungguhnya hati mereka jauh dari Allah. Mereka mendengar tetapi tidak taat." Bangsa Israel diam-diam beribadah kepada allah-allah lain, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dahulu. Mereka menyembunyikan dosa itu dari raja dan nabi. Namun Allah mengetahui perbuatan mereka. Allah memperingatkan tentang malapetaka hebat yang akan Dia datangkan bagi bangsa itu. Begitu hebat malapetaka itu sehingga diibaratkan pohon zaitun yang terbakar dalam badai. Ada ironi perhukuman Allah. Oleh karena mereka tidak mendengarkan suaranya, maka nanti ketika hukuman dijatuhkan, Dia tidak akan mendengarkan doa mereka. Bahkan Yeremia pun dilarang mendoakan bangsa itu. Berdoa agar orang lain diampuni Allah hanya efektif bila orang itu sendiri berdoa. Tuntutan Allah kepada umatnya adalah, dengarkanlah suaraku. Mendengar berarti taat. Kita belajar taat dengan melakukan perintah-perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Dalam momen-momen khusus, kita juga belajar taat kepada Roh Kudus yang berbicara kepada hati kita. Tuhan memang panjang sabar, tetapi bukan berarti bahwa Ia tidak bisa marah bila umat terus-menerus berdosa. Bila kita melanggar ketetapannya, maka Tuhan akan menetapkan keadilannya. Yang bersalah harus dihukum. Sebelum Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman, kita harus berbalik dari segala sesuatu yang jahat yang terus-menerus kita lakukan. Jangan sampai doa-doa orang agar kita bertobat, tetapi tidak lagi didengarkan Tuhan karena kedegilan hati kita. Anugerah Allah adalah bila kita dapat mengetahui apa yang dikehendakinya. Mari kita tanggapi dengan mentaati firman Tuhan. Anugerah Allah akan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, saudaraku.
Mari kita tutup di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang begitu ajaib dalam kami. Kami berterima kasih karena Engkau menuntun kami gereja-Mu. Semakin kami berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada, kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Penuhkan hati kami, bejana kami Tuhan, sehingga kami terus mengasihi Engkau. Kami rindu Engkau yang bersama-sama dengan setiap kami, dimanapun kami, apapun yang kami lakukan. Firman-Mu yang menegakkan kami, Firman-Mu yang mengubahkan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Dipermuliakanlah nama Tuhan di dalam kami, dan kami sambut Engkau Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.